Jadi yang paling baik, merujuk pada rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ibu hamil itu disarankan untuk memperoleh asupan karbohidrat sekitar 300 sampai 350 gram per hari. Jadi masih sama ya kayak keadaan normalnya aja. Nah, di mana rata-rata setiap 1 gram karbohidrat itu akan menghasilkan 4 kalori. Artinya adalah kalau kita punya 300 gram karbohidrat, itu kalau dikali 4 kan setara dengan 1200 ya. Jadi itu akan sesuai dengan kebutuhan rata-rata kalori manusia sebesar 1200 hingga 2000 kalori ya. Nah, tergantung apa? Tergantung kondisi badannya, sedang hamil atau enggak. Kemudian juga tergantung aktivitas hariannya ya, konsumsinya. Kalau nggak ada aktivitas harian yang berat-berat, kalorinya jangan banyak harusnya yang dikonsumsi ya. Nah, kemudian kalau dia konsumsi 350 maksimal per hari ya si ibu hamil ini, maka dia akan dapat sekitar 1400 kalori ya. Dimana yang perlu diperhatikan, kalori yang berasal dari karbohidrat itu disarankan hanya 45% hingga maksimal 60% aja dari seluruh kebutuhan kalori. Nah, kalau misalnya ibu hamil, misalnya kita patok di maksimal ya di 200 kayak gitu. Nah, ternyata kan hanya boleh maksimal 60%-nya aja. Nah, 60% dari 2000 itu berapa? 60% dari 2000 itu adalah 1200. Ya. Jadi kalau bisa ya ibu hamil itu konsumsinya karbohidratnya sekitaran 300 gram per harinya ya, paling sedikit gitu. Nah, tapi berlebih itu nggak begitu disarankan ya, karena biasanya orang Indonesia itu memang yang berlebihan itu adalah makan karbohidratnya. Kita makan ayam kecil pakai sambal, nasinya bisa banyak banget gitu kan ya. Nah, sebenarnya nggak berimbang itu, nasinya karbohidrat semua, kemudian ayamnya protein tapi kecil aja, sambelnya ada minyaknya, ada gulanya, ada karbohidratnya terlalu banyak. Jadi konsumsi diet orang Indonesia itu biasanya karbohidratnya sampai 70%-nya. Waduh, yang lainnya hanya 30%, bahkan ada yang 80%-nya karbohidrat ya. Proteinnya, sayurannya ya, seratnya maksud saya. Kemudian buah-buahannya itu dikit banget ya. Nah, kita lihat untuk memenuhi asupan tersebut, ibu hamil ya, saya singkat Bumil nih, disarankan mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang bisa menjadi sumber karbohidrat ya, misalnya beras merah, gandum utuh, roti gandum ya, kemudian macam-macam sayuran. Maksud saya ini ya, kalau misalnya saya nulis beras merah bukan berarti beras putih nggak boleh dimakan oleh ibu hamil ya, boleh, ini kan hanya saran ya. Kemudian buah-buahan ya, jadi bukan hanya beras saja ya, makan nasi aja enggak, tapi ya makan sayuran, makan buah, juga konsumsi kacang-kacangan gitu untuk dapat karbohidratnya yang berimbang. Nah, apa fungsi karbohidrat bagi ibu hamil? Jadi penting banget karbohidratnya tetap dikonsumsi. Jadi nggak boleh ada ibu hamil yang diet karbo ya, bener-bener nggak makan karbohidrat, hanya makan sayuran, hanya makan protein. Waduh, nggak bisa, karbohidratnya juga harus dimakan ya. Tapi bu, sayuran kan juga ada karbohidrat, ibu bilang. Betul, tapi persentasenya lebih sedikit daripada persentase protein dan fibernya. Jadi karbohidrat dalam bentuk tadi ya, nasi ataupun dalam bentuk gandum itu juga tetap dibutuhkan, selain karbohidrat yang sumbernya dari buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Jadi jangan belas nggak makan karbohidrat ya, karena dia adalah sumber energi, digunakan untuk meningkatkan stamina ibu hamil ya, utamanya pada trimester pertama. Makanya kebanyakan dokter-dokter kandungan juga menyarankan kalau di trimester pertama kan biasanya mual, muntah kayak gitu ya, jadi apa yang dimakan dikeluarin ya, tetap pokoknya harus ngemil, harus makan kayak gitu untuk dapat stamina. Jadi makan roti, makan biskuit, apa aja deh, yang penting staminanya ibu kembali lagi gitu ya. Jadi di trimester pertama itu konsumsi karbohidrat penting banget ya sebagai sumber energi utamanya.
karena tadi ya ada muntah mualnya. Nah, kemudian ternyata konsumsi karbohidrat yang berimbang itu bisa mencegah dan mengatasi sembelit. Sembelit itu susah buang air besar ya, karena terlalu sedikit fiber, jadinya keras dan susah untuk keluar gitu ya. Nah, sembelit ini terjadi nih pada ibu hamil ya selama masa kehamilan. Kenapa? Karena tubuh tuh bener-bener ya, karena kebutuhannya untuk bayi juga, jadi penyerapannya itu benar-benar dilakukan ekstra. Artinya ya jadi butuh banyak fiber sebenarnya ibu hamil itu. Nah, kalau kita konsumsi karbohidratnya berimbang, baik itu dari segi nasinya, dari segi sayurnya, dari segi buah, dan dari segi kacang-kacangannya, harapannya adalah ada banyak serat atau fiber yang masuk, yang merupakan karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat sederhana. Nah, apa tuh karbohidrat kompleks itu? Yang merupakan sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Jadi yang karbohidrat yang kompleks itu adalah ini ya, karena bukan hanya karbohidrat aja isinya gitu ya. Kemudian mendukung tumbuh kembang janin dalam kandungan. Jadi karbohidrat ini diketahui berperan penting untuk menambah berat badan janin dan mendukung tumbuh kembangnya di dalam kandungan. Gitu peran pentingnya karbohidrat ya. Kemudian mengurangi resiko bayi lahir cacat. Ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang melakukan diet karbohidrat beresiko 30% lebih tinggi melahirkan bayi dengan gangguan saraf. Karena tadi ya ternyata glukosa juga digunakan pada saraf ya, untuk menyuplai energi untuk saraf ya. Nah, gangguan apa? Gangguan spina bifida dan gangguan anencefali ya. Kondisi ini membuat penderitanya cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Itulah mengapa kita harus mengedukasi bahwa kalau ada ibu hamil yang anti banget makan karbohidrat, enggak ya, jadi ya dia tetap harus dapat asupan karbohidrat yang berimbang ya. Kalau makan nasinya enggak doyan ya sedikit enggak apa-apa, yang penting dia tetap makan buah, makan sayur, makan kacang. Jadi kalau ada yang konsultasi, saya sama hamil bener-bener benci banget sama nasi, gimana dong? Ya nggak apa-apa, kalau benci nasi silakan ganti roti, tapi tetap harus konsumsi sayur, buah, dan kacang-kacangan kayak gitu, biji-bijian gitu ya. Nah, karena apa? Karena yang dikonsumsi itu baik sayur, buah, maupun kacang-kacangan itu adalah karbohidrat kompleks, tetap ada karbohidratnya ya. Oke, kemudian kita akan berpindah pada kebutuhan karbohidrat bagi bayi. Nah, berdasarkan angka kecukupan gizi AKG tahun 2013 dari Kementerian Kesehatan RI, kebutuhan karbohidrat harian untuk bayi yaitu adalah untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan sekitar 58 gram ya. Kemudian untuk bayi usia 7 sampai 11 bulan 82 gram. Banyak nih ya. Dan makin besar usia bayinya tentunya kebutuhannya sama, makin banyak. Jadinya ini kita punya 155 gram. Nah, kalau untuk bayi tadi yang usianya kurang dari 6 bulan, sumber karbohidratnya kira-kira apa? Apa ya? Apakah boleh dari pisang? Jadi kalau bayi usia kurang dari 6 bulan, betul sekali jawabannya, sumber karbohidratnya adalah ASI ya. Jadi ASI ini memiliki kandungan karbohidrat yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan bayi. Jadi di dalam ASI itu ada laktose ya. Laktose itu tadi disakarida yang disusun atas glukosa dan galaktosa ya. Nah, di dalam ASI ini ya, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa ASI ini dijelaskan mengandung karbohidrat utama berupa laktosa. Tadi yang Ibu jelaskan ya, laktosa ini menjadi salah satu sumber energi untuk tumbuh kembang bayi gitu ya, dan nantinya untuk otak bayi gitu ya, pertumbuhan otak bayi. Jadi ASI itu benar-benar sempurna banget buat bayi ya. Nah, pilihan sumber karbohidrat bagi bayi yang usianya lebih dari 6 tahun itu sebenarnya sama dengan pilihan bagi orang dewasa. Jadi dia bisa makan umbi-umbian, dia bisa makan nasi, maksudnya dari sumber beras gitu ya, terus diolah. Kemudian dia udah bisa makan buah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kaidah pengenalan makanan bagi bayi. Biasanya bayi yang belajar makan kan sistem pencernaan belum benar-benar
sempurna ya, jadi giginya belum ada. Padahal kan kalau orang dewasa ada pengolahan tadi di mulut ya, dikunyah kemudian keluar enzim petialin mengubah amilum kemudian jadi amilosa. Nah, untuk kita bisa memudahkan sistem pencernaan bayi yang belum benar-benar seperfect orang dewasa, maka kita biasanya ngolah makanan-makanan sumber karbohidrat itu dari yang teksturnya halus sekali kayak gitu ya. Biasanya kita bikin pure. Nah, kemudian untuk bisa mengetahui apakah bayi itu punya alergi atau enggak, biasanya untuk pengenalan makan karbohidrat bagi bayi awal-awal itu memang dianjurkan untuk yang satu jenis dulu. Misalnya kita mau kasih pure atau pure pisang aja dulu gitu ya, nggak dicampur lain-lain, karena ada bayi-bayi yang alergi keadaan amilopektin, keadaan amilosa kayak gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira dia itu alergi nggak sama makanan-makanan yang diberikan. Jadi pertama itu kita nyobanya pure itu satu jenis makanan. Nanti kita naikin sampai nantinya mereka dapat kenaikan tekstur, juga kenaikan jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi kalau sebelumnya karbohidratnya tunggal jenisnya, nah kemudian ditambah lagi. Bukan hanya karbohidrat, dikombin juga dengan protein kayak gitu. Jadi sering dikenal oleh ibu-ibu makanan berbintang 5 ya. Maksudnya adalah ya ada karbohidratnya, proteinnya, ada nabati, ada hewani kayak gitu ya, ada seratnya kayak gitu. Jadi lengkap banget gitu. Oke. Nah, itu adalah ulasan tentang karbohidrat ya. Sampai sini aja ulasannya tentang karbohidrat. Jadi mari kita rangkum kembali apa yang kita sudah pelajari tadi. Jadi kita belajar tentang apa itu karbohidrat, kemudian penggolongan karbohidrat ada apa aja, kemudian metabolismenya karbohidrat. Jadi di dalam tubuh yang terjadi itu karbohidrat itu diolah jadi apa aja. Kemudian hasil akhirnya tadi kebanyakan adalah glukosa. Nah, glukosa kemudian kalau udah banyak di dalam tubuh diapain? Ya banyak sekali prosesnya ya, diubah jadi energi, ada yang diubah menjadi gula otot ya, kemudian ada juga yang digunakan untuk energi bagi saraf seperti itu, untuk pertumbuhan saraf ya, untuk makanan sel gitu ya. Kemudian tadi kita juga udah membahas tentang kebutuhan karbohidrat bagi ibu hamil dan kebutuhan karbohidrat bagi bayi. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan diskusi kita tentang karbohidrat ini di klase. Silakan bertanya nanti di forum diskusi ya. See you. Terima kasih semuanya.